Sebagai seorang agen, dituntut menguasai keterampilan spionase, dari skill negosiasi yang harus rela dipegang-pegang hingga harus bisa menyamar sebagai penari. Ada yang bergetar tapi bukan gempa. Kali ini, film akan berfokus pada agen spesial wanita yang memerangi kejahatan. Ada yang menonjol tapi bukan bakat. Ada gerombolan penjahat yang melakukan penculikan wanita yang nantinya para wanita itu dijadikan pemuas lelaki. Gimana keseruannya? Nontonin aww cantik yang jago gelut. Untuk judul sudah Mas Boy selipkan di video ini, jadi pelototin sampai selesai. Oke, langsung aja pakai handsfree, tutup pintu, ambil tisu, sikat. Ngerasa bau jigong, seorang gadis mandi lalu memakai lensa berteknologi tinggi. Berita beredar banyak wanita menghilang. Petunjuk merujuk ke perusahaan teknologi yang bernama Alpha. Sudah korban ke-6 dan belum ada yang ditemukan. Sebagai agen, sebut saja Mea, Jessie dan Lee bersiap untuk melakukan penyelidikan. Wah, gede juga ya. Seorang programming security bernama Zouma sedang mengoperasikan sebuah program bernama Blue Sword Shield yang berfungsi sebagai super antivirus. Namun keberadaan Zou tiba-tiba menghilang dan terakhir terlihat di pangkalan perusahaan Alpha. Mereka harus menemukan Zou dan merebut Blue Sword. Jika misi gagal, akan ada bencana yang sangat membahayakan. Biasanya programming cupu, tetapi Zou kelihatan ganteng dan membuat Lee pengen nganu. Mea sedikit kesal karena penyamarannya selalu menjadi wanita penghibur. Ya karena memang udah punya potongannya ya. Lee dan Mea lalu diundang ke markas Alpha setelah diorder dari aplikasi hijau. Padet juga ya, barang-barang mereka dicek yang isinya minyak nyong-nyong. Made in India. You want try? Datang korlapnya melihat AWW yang semlohai. Jessie memerintah Lee untuk menghandlenya karena Mea sedikit temperamen. Namun Ucok lebih memilih Mea yang memang lebih berisi. Detak jantungnya meningkat dan teringat trauma masa lalunya. Tiba-tiba pergelutan tak terhindarkan. Pelatihan bertahun-tahun yang mereka jalani membuat para pebenguk semaput semua. Namun pergerakan mereka diawasi oleh CCTV. Dan sebagai hadiah, Lee melakukan kayak celana dalamnya mampu baseng apa ora ya. Mea begitu emosional. Mereka menggeledah tempat itu. Ternyata masih ada penjaga yang membuat mereka berdua terbocok. Dan terjadilah kemampuan bertempur Mea dan Lee bukan kaleng-kaleng, termasuk penguasaannya dengan senjata api. Ngapa Mawi melompat-melompat ya? Ngasih dikempit-kempit. Di lain tempat, Zou mulai menggunakan Blue Sword dan menjalankan program sehingga bisa mampu menaklukkan dan membobol jaringan manapun. Sebut saja Alex, bos Alpha, dan Alice mengancam Zou. Namun kemampuan Zou jelas punya bayaran yang mahal. Why don't we work together? We could make a huge fortune. Karena penjaga semakin banyak, Lee dan Mea memilih mundur. Zou dan Alex pergi ke tempat persembunyiannya. Jessie yang tahu pergerakan mereka langsung menghentikannya. Mea mencoba menghubungi Jessie, namun tidak ada jawaban. Sekembalinya di markas, mereka juga nggak menemukannya. Ada yang menonjol tapi bukan bakat. Lalu Mea mendapati video Jessie yang sedang disiksa oleh Alex. Dan tiba-tiba Goodbye, pretty. mereka bertiga cukup lama bersama, sekitar 10 tahun. Dan Jessie harusnya akan berpensiun dalam waktu dekat dan akan melanjutkan kehidupan berumah tangga. Pengen gabung ya, turunan wong telu. Untuk menenangkan pikirannya, Mea memilih ngombe ciu dan menjadi penari tiang bersama si Bogel untuk menghibur penonton.
berlenggak-lenggok dan membuat Imron naik turun. Namun salah satu pengunjung, sebut saja Nario, malah menggodanya yang membuat Mea melakukan mereka nggak tahu aja ini ngadepin siapa ya. Bogel marah sampai kepalanya membesar. Emang gitu dari sononya. Bogel marah karena Mea yang temperamen, tetapi langsung diem setelah dikasih uang. Bocah cilik ngerti duit ya. Lee ternyata datang dan merasa nggak kalah gede. Lee melarang Mea keluar dari agen GWS, tetapi Mea merasa sudah gagal karena kehilangan Jessie dan gagal merebut Blue Sword. Tetapi Mea harus ingat, agen GWS dilatih bukan untuk menyerah pada takdir. Flashback pelatihan sebelumnya, founder GWS, sebut saja Pak Sueb, membangun GWS untuk melatih personel keamanan terbaik. Tetapi untuk menjadi berkualitas harus melalui proses yang sulit. Tiba-tiba saja mereka jelas bingung, yang ternyata itu adalah ilustrasi yang menggambarkan dunia begitu kejam dan berbahaya. Kaki Pak Sueb aja nyampe hilang karena sebuah pertempuran. Pelatihan dimulai, ada yang tegak tetapi bukan keadilan. Mereka dilatih dari fisik, pengenalan senjata api, hingga berlomba merakit senjata api. Namun Mea sedikit tertinggal. Konsentrasi juga menjadi aspek penting dalam misi. Begitu juga aspek ketahanan tubuh. Ketepatan dan akurasi menjadi dasar untuk menggunakan pistol. Para agen juga dituntut bisa menggunakan tubuhnya untuk menyelesaikan misi. Bisa diapain aja dong. Namun Mea punya saingan. Mea terus berlatih, tetapi Mea merasa kalau kemampuannya tidak sehebat seperti lainnya. Kembali ke masa kini, ikatan mereka tetap dekat sampai sekarang, tetapi Mea belum kembali ke GWS. Mea masih depresi karena kehilangan Jessie, hingga minum Kiranti biar lancar. Chen yang melihatnya memberi semangat karena yang namanya hidup pasti ada masalah. Lalu Mea memberikan data Nario yang ternyata anggota dari geng Alpha. Data itu berisikan informasi dari Alex yang ternyata pembunuh Jessie sekaligus ketua geng Alpha. Jelas Mea langsung pingin menghajarnya. Lalu datang Pak Sueb memberitai kalau Mea terlalu temperamen, egois, dan tidak bisa mengontrol emosinya. Jelas tindakan ini pasti akan membahayakan Mea dan GWS. Kembali ke masa pelatihan, Mea memang tidak sebaik agen lainnya karena Mea punya masa lalu yang kelam yang membuatnya menjadi sekarang penuh emosional hingga mempengaruhi kualitas fisiknya. Pertarungan jarak dekat juga menjadi ujian. Mea harus melawan Atun yang kemampuannya di atas Mea. Mea kalah tapi nggak menyerah dan melakukan hingga berhasil mengalahkan Atun. Kemampuan diri memang penting, tetapi kerjasama juga nggak kalah penting. Rasa dendam membuat orang tidak bisa bertindak jernih yang bisa membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Karena memohon, Mea diberikan kesempatan terakhir untuk ikut menangkap Alex dan merebut Blue Sword. Tetapi kali ini harus kerjasama tim, termasuk menambah programming yang diisi oleh Nori. Bentar, coba kita ulang lagi ya. Widih. Ini kenyang sih yang jadi bojone ya. Nori akan menggantikan Jessie, tetapi kesan pertama aja sudah bikin Mea emosi karena belum apa-apa pengen jajan seblak. Omongannya juga pedes dan membuat Mea emosi hingga melakukan Nori lalu mencoba meretas Alpha untuk menemukan lokasi geng Alpha. Setelah kena bentak, akhirnya Nori menemukannya. Tetapi info yang diberi Nori masih belum pasti, yang membuat Mea ngegas. Lalu mereka memutuskan untuk berpencar agar pencariannya semakin luas. Lee berhasil menemukan anak buah Alpha di ruangan Om-Om genit.
Agar penyamarannya nggak ketahuan, Lee melakukan. I have a lot of Nori lalu memberitahu titik kemungkinan selanjutnya. Untuk mencari info lebih dalam, Lee rela duduk di atas tapir dan berhasil mendapatkan sebuah kunci yang kemudian pergi karena perutnya mules setelah lele omnya semakin bergejolak. Akhirnya mereka menemukan keberadaan Zhou yang sudah disekap. Tanpa basa-basi, Maya melakukan. Zhou ternyata bukan di pihak Alpha. Zhou malah sengaja menanam virus ke sistem Alpha dan membuatnya rusak yang berakhir Zhou disekap seperti sekarang ini. Tetapi Maya masih nggak percaya. Walaupun hanya ada sedikit insiden, tetapi Maya merasa ada yang aneh. Zhou seakan-akan tidak ada penjagaan. Dan benar saja, tiba-tiba Nori menemui ada masalah. Gede pisan ya. Lee membawa Zhou ke tempat aman, sementara Maya harus bergelut. Ternyata semua penjual di tempat itu adalah penjahat yang menyamar. Dan ketika Lee akan digerebek, tiba-tiba Maya juga masih bergelut di luar. Lee juga ahli gelut jarak dekat, termasuk menyerang dengan tali kutangnya. Apora gandal-gandul ya. Nori dan Sega menyusul untuk membantu. Amunisi Maya sudah habis, tetapi Maya bisa memakai apa saja sebagai senjata. Kecurigaan Lee benar, mereka semua adalah anak buah Alex dari geng Alpha. Maya berhasil mengalahkan mereka semua. Lalu mereka pergi dan dijemput Nori bersama Sega. Zhou marah karena beberapa kali dikasarin oleh Maya. Alex selain kejam, dia juga menjijikan karena melakukan perbudakan. Kemudian mendapat laporan kalau Zhou sudah diselamatkan oleh agen GWS. Sampailah mereka di rumah Zhou. Zhou menegaskan kalau dia bukan orang jahat. Sega mencari tahu info tentang Zhou melalui scanning lensa. Blue Sword digunakan untuk mencuri data oleh geng Alpha dan dipakai untuk mencuri gadis-gadis hingga dijadikan pelacur. Zhou sebenarnya berniat baik mengobati Maya, namun gede temen kue ya. Karena traumanya, Maya benci disentuh oleh lelaki. Zhou lalu menjelaskan kejahatan geng Alpha sangat terorganisir. Zhou sebenarnya berniat menolong para gadis yang diculik dengan menyamar sebagai programming, tetapi itu terlalu berbahaya. Penyamaran Zhou berhasil dan menemui markas besar geng Alpha. Memang dipenuhi gadis-gadis yang diculik, tetapi peretasan yang dilakukan Zhou terdeteksi. What's wrong with the system? What are you doing? What are you doing? Shut up and turn around. Blue Sword ada di tangan Alex. Kalau tidak segera direbut, maka akan membahayakan para gadis dan semua sistem yang ada. Maya begitu marah dan tanpa sengaja melakukan. Mereka semua kini bertekad akan menghancurkan geng Alpha. Lalu Pak Sueb memberitai kalau sistem Alpha mulai melemah karena virus yang ditanam oleh Zhou. Programming mereka tidak bisa mengekstrak Blue Sword. Ini saat yang tepat untuk melakukan penyerangan. Zhou menghubungi Alex yang marah dan berjanji akan menggilingnya di penggilingan daging. Bakso kali ah. Tapi Zhou menjelaskan kalau dia nggak bekerja dengan siapapun termasuk GWS. Zhou hanya ingin duit. Kini hanya Zhou yang bisa mengendalikan Blue Sword untuk menghancurkan virus yang ada di dalam sistem Alpha. Demi itu Zhou ingin 10 juta dolar. Okay. Lee dan Maya yang sedang menunggu lagi ngobrol kalau mereka pensiun enaknya nikah gaya apa ya? Lah emang nikah ada gayanya ya? Helikopter, helikopter. Karena Nori yang gak jago gelut, Sega menyuruhnya balik ke kantor. Padahal enak dipandangnya. Lee mulai bersiap mengawasi Zhou yang akan bertemu dengan Alex. Maya dan Sega juga ada di sana. Tiba-tiba alat komunikasi mereka rusak dan tidak bisa digunakan. Mungkin Alex yang melakukannya. Sega merasa Lee dalam bahaya. Tiba-tiba di dalam kafe, para cecenguk juga akan menyerang. Lalu Maya teringat pesan Pak Sueb untuk jangan egois. Lee harus menghadapi Alice yang memilih untuk gelut hand to hand combat alias tangan kosong. Lee sempat unggul, namun tertonyo. Di lain tempat,
juga tidak menguntungkan. Zhou disandra dan berhasil kabur. Karena Lee masih mau melawan, Alice melakukan. Melihat saudari satu-satunya yang tersisa jelas membuat Maya sangat sedih. Mereka kembali ke markas dengan lesu. Misi kali ini gagal. Zhou tertangkap, sedangkan Lee harus menjadi almarhumah. Kehilangan Lee membuat Maya sangat bersedih. Namun hidup terus berlanjut. Pak Sueb memutuskan untuk membubarkan misi dan membebas tugaskan mereka semua. Dan bundar temen ya, keputusan Pak Sueb jelas berat. Di tempat lain, Zhou disekap dan dipaksa untuk menghapus virus yang ada di sistem Alpha. Lalu Alice pergi menemui Alex. Maya masih belum menyerah, lalu mengajak Nori yang mau pergi dangdutan untuk ikut membantunya. Jelas Nori pesimis, namun kenangan Lee dan Jessie membakar semangat Maya. Pak Sueb lalu mendapat laporan kalau Zhou ternyata bukan programming biasa tetapi spesial agen GTS. Kembali ke markas Alpha, Alex berubah pikiran mempekerjakan kembali Zhou dan memilih untuk mengambil matanya agar bisa verifikasi sistem Blue Sword. Dan ketika akan dieksekusi, Zhou melakukan. Ternyata diam-diam Zhou jago gelut. Zhou mulai mengalahkan para cecenguk Alpha. Namun apes ketika akan membuka perangkat, Zhou dipojokkan Alex. Tetapi kali ini Zhou tak hanya diam. Di sisi lain, Maya mulai menyerang. Ini mustahil sih dilakukan karena pasti sikilnya pengkor ini. Maya membabi buta mengalahkan semuanya. Sampailah di ruangan operator, lalu Alice datang. Pertarungan mereka tak terhindarkan. Alice memang hebat dan berhasil melukai Maya, tetapi Maya tidak menyerah. Ya, walaupun kalah lagi, Maya kembali bangkit. Dan tibalah saat serangan final. Maya terluka, tetapi kali ini Maya berhasil mengalahkan Alice. Namun pertempuran belum berakhir, Alex masih menyandra Zhou. Mencoba memberikan penawaran damai tetapi Alex menolaknya dan memaksa Maya menyerah kalau tidak akan menghabisi Zhou. Maya melihat banyak pistol, tetapi jelas itu akan bahaya. Maya mencari cara dan melakukan. Maya pelan-pelan mendekat, tahu ada celah, Zhou melakukan. Namun Alex begitu hebat dan pergelutan tangan kosong tak terhindarkan. Zhou berhasil dikalahkan. Beruntung Maya datang dan terjadilah. Zhou mematikan sistem Alpha. Walaupun terluka, mereka berhasil selamat. Hubungan mereka berlanjut ke jenjang yang lebih intim dan film pun selesai. Dari film ini kita belajar, gagal itu bukan akhir. Karena seperti senja yang perlahan tenggelam, kegagalan hanyalah bagian dari perjalanan menuju fajar yang lebih cerah. Semoga terhibur, jangan lupa sikat gigi, matur nuwun.